Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Nazarudin, NIM 230201579. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma a priori. Apa itu a priori? A priori adalah pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman, tapi pada logika dan akal. Contohnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Benar tanpa perlu observasi. Kebalikannya dari a posteriori, yang butuh pengalaman atau data, seperti api itu panas. A priori bukan asumsi sembarangan, melainkan penalaran logis yang ketat. Gunakan a priori untuk kerangka berpikir, lalu uji dengan pengalaman agar tidak jatuh ke teori kosong. Bagaimana cara kerja a priori? Yang pertama, ia berangkat dari definisi dan aturan logika, bukan dari pengalaman, bukan dari pengamatan. Kamu menetapkan konsepnya dulu. Contoh, arti segitiga adalah bangunan dengan 3 sisi. Kedua, dari definisi itu kamu menarik kesimpulan secara deduktif. Karena segitiga punya 3 sisi, maka segitiga punya 4 sisi. Otomatis salah tanpa perlu melihat gambar apapun. Yang ketiga, kesimpulan dianggap benar selama logikanya konsisten. Begitu definisi dan aturan logika diterima, hasilnya meningkat. Yang perlu dikritik, a priori tidak memverifikasi dunia nyata, hanya konsistensi berpikir. Jadi ia bekerja di level harus benar secara logis, bukan sudah terbukti di lapangan. Karena itu, a priori untuk menyusun struktur pemikiran, lalu pakai pengalaman, atau a posteriori untuk mengecek apakah struktur itu cocok dengan realistis. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, tetapkan definisi dan konsep dasar dengan jelas. Kalau definisinya kabur, seluruh penalaran runtuh dari awal. Kedua, terima aturan logika yang dipakai, misalnya deduksi, sebab akibat, logis, atau aturan matematika. Ini fondasi, bukan opsional. Ketiga, tarik kesimpulan secara deduktif dari definisi dan aturan tadi. Tidak boleh lompat logika ataupun menyelipkan pengalaman diam-diam. Keempat, uji konsistensi internal. Kalau ada kontradiksi, berarti penalarannya gagal meski terdengar pintar. Yang kelima, batasi klaimnya. Hasil a priori hanya sah di ranah logika atau konsep, bukan otomatis benar di dunia nyata. Intinya, rapi di konsep, ketat di logika, rendah hati, dan berhadapan dengan realistis. Jadi kesimpulannya adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari definisi dan logika tanpa bergantungan pada pengalaman. Ia kuat untuk memastikan konsistensi dan kejelasan konsep, tapi lemah jika dipakai sendirian untuk menjelaskan dunia nyata. A priori memberi kerangka berpikir, kebenaran faktual, tetap harus diuji dengan pengalaman atau a posteriori. Langsung saja kita ke Excel. Jadi yang pertama itu tabel transaksi. Ini item pembelian ada 5, yaitu kopi, teh, susu, jus, dan kue. Transaksi pertama, kopi. Ini hanya disungkan dan dibagi dari transaksi pertama sampai kelima, begitupun sampai selanjutnya. Lalu yang support ini total keseluruhan dari kopi dibagi total transaksi, yaitu 5, dan kita menggunakan minimum support 0,3. Ini seterusnya juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Lalu kita menghitung confidence. Nah, ini total item A dan B. Total item A dan B. Ini dan total item A. Bagaimana cara menghitung confidence? Ini total item A dan B dibagi total item A, dan begitu pun seterusnya.
Lalu ini sama saja, dan ini adalah finalnya. Kita mencari nilai yang paling besar, dan ini hasilnya support dibagi confidence. Langsung saja kita ke rapid miner. Dari langkah pertama kita mencari read Excel. Lalu dan yang terakhir yang langkah pertama kita masukkan data dulu. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita sambungkan, kita sambungkan. Ini tadi kita menggunakan 0,3, dan ini 3/3. Maaf, ini yang bawah. Langsung saja kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Copy 0,8, copy 0,8, susu 0,8, seterusnya kopi susu, kopi susu jus, langsung kita pergi ke rules. Ini kopi susu 8, kopi 0,8, seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.